Shalom saudara-saudara, kita kembali bersaat teduh dari Injil Matius. Hari ini kita bersaat teduh dari pasal 7 ayat 15 sampai 23. Menikmati firman Tuhan dari Matius pasal 7 ini berarti kita sedang diajarkan bagaimana hidup sebagai anggota kerajaan Allah saat ini ya, ketika kita masih hidup di dunia ini. Memang apa yang diajarkan Tuhan Yesus sangat berbeda dengan kebiasaan dunia. Tidak heran banyak orang yang terheran-heran, terkejut-terkejut mendengarnya, yang pada akhirnya memunculkan beragam respon. Ada yang menerima, ada yang masih diam sambil mengamati, ada yang terang-terangan menolak dan menentang. Apapun itu respon dari banyak orang, marilah kita mengarahkan iman kita untuk mempercayai tanpa ragu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Kerajaan Sorga. Dan pada akhirnya akan nyata bahwa Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Jadi mari kita makin memantapkan hidup sebagai warga kerajaan sorga sekarang ini. Memang kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pada zaman dahulu para penentang Yesus Kristus dalam wujud manusia tertentu yang disebut dengan nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, saudara-saudara palsu. Di zaman sekarang kita ini tidak lagi nampak jelas dalam personal seperti itu. Kita tidak bisa dengan serta-merta dan gegabah menuduh orang per orang sebagai yang palsu-palsu tadi. Hari ini ada undang-undang yang mengaturnya. Entahkah itu ITE atau berhubungan dengan hak asasi manusia atau HAM. Jadi segala kepalsuan tadi tidak dikenali lagi dengan ciri-ciri fisik. Ingat saja, ciri-ciri fisik itu dapat bermutasi menjadi orang baik, bermutasi menjadi orang yang terzolimi, atau apa saja yang menggerakkan orang untuk pro secara emosional, dan akhirnya mengabaikan kepalsuan yang menjadi persoalan yang membahayakan. Sejak semula dalam ajarannya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada warga kerajaan sorga untuk tidak mencermati dari ciri-ciri fisiknya. Melainkan ini kata Tuhan, saya bacakan dalam terjemahan lain. Berhati-hatilah terhadap guru-guru palsu yang menyamar sebagai domba. Padahal sebenarnya mereka serigala yang akan merobek-robek kalian. Mereka dapat dikenali dari kelakuan mereka, sama seperti sebatang pohon dapat dikenali dari buahnya. Kalian tidak akan keliru membedakan pohon anggur atau pohon ara dari semak duri. Jenis pohon dapat dikenali dari buahnya. Jenis pohon yang menghasilkan buah yang lezat tidak akan menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan. Demikian juga pohon yang menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan tidak akan menghasilkan buah yang lezat. Jadi pohon yang menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan akan ditebang dan dibuang dalam api. Memang cara mengenali pohon atau orang ialah dari buah yang dihasilkannya. Alkitab terjemahan baru kita menerjemahkan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Memang cara mengenali pohon atau orang ialah dari buah yang dihasilkan. Buah yang dihasilkan itu adalah mereka dapat dikenali dari kelakuan mereka. Sama seperti sebatang pohon dapat dikenali dari buahnya. Untuk dapat mengenali kelakuan seseorang, untuk dapat membedakan mana yang sejati, mana yang palsu, memang dibutuhkan waktu. Seperti pohon untuk menghasilkan buah butuh waktu. Kalau di ayat 15, memakai waktu untuk menyamar. Saya berharap di antara kita tidak ada yang masuk dalam jebakan dalam guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Cara kita untuk memutus mata rantai guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu adalah berani speak up. Jangan diam.
tapi menceritakan dalam komunitas orang-orang kudus agar tidak banyak korban yang menjadi sasaran berikutnya. Sementara itu, cara Tuhan mendidik kita untuk tetap hidup sebagai warga kerajaan Allah adalah dengan melakukan kehendak Bapa. Begini kata Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perlu sekali saya bacakan dalam terjemahan lain yang mengatakan begini, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk sorga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapa-Ku yang di sorga atau tidak. Pada hari pengadilan, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami memberitakan Tuhan kepada orang lain dan dalam namamu mengusir setan serta membuat banyak mukjizat. Tetapi aku akan menjawab, engkau bukan milikku, nyala karena perbuatanmu jahat. Apa sih motif guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu itu sebenarnya? Sebenarnya ya tidak jauh-jauh dari materi atau uang atau kedudukan tertentu. Jadi masing-masing harus berhati-hati. Tuhan sudah mengingatkan. Mari hidup sebagai warga kerajaan sorga dengan menaati firman-Nya, melakukan kehendak Bapa, dan kalau ada yang tidak malu-malu meminta-minta, baik itu uang, barang, dan lain sebagainya, berhati-hatilah supaya kita tidak masuk dalam jebakan guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Bapak Swito. Kiranya Roh Kudus melimpahi dengan iman yang sejati untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan dengan terang benderang mengajarkan pada kami hidup dalam kerajaan-Mu sekarang ini. Karuniai iman untuk terus-menerus memberi diri dididik oleh-Mu. Hanya seringkali pengertian kami tidak seirama dengan realita di lapangan sehari-hari, karena kami lamban dalam memahami apa yang Tuhan ajarkan. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskanlah kami, agar kami berjaga-jaga setiap hari memperhatikan kelakuan kami sebagai buah yang kami hasilkan dalam hidup ini, bukan malah menyokong gerakan guru-guru palsu yang mengincar materi atau keuntungan pribadi. Tolonglah gereja-Mu ya Tuhan, memohonkan yang baik dan kemurahan-Mu untuk Bapak Swito yang berulang tahun hari ini. Tuhan kiranya Roh Kudus memberikannya kesempatan untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu menaati firman dengan iman. Berkati dengan segala berkat sorgawi agar nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk suku Kayu Agung Rumpun Lampung Selatan. Ada kurang lebih 5 jiwa yang sudah percaya kepadamu. Kiranya Tuhan terus memelihara dan menguatkan mereka pada saat harus memikul salib karena imannya. Tuhan berkatilah pelayanan ULB di suku ini sehingga ada jiwa-jiwa yang terus dimenangkan bagi-Mu. Tolonglah suku ini agar bisa dibebaskan dari semua ikatan kepercayaan kepada roh-roh halus dan mereka bisa mengerti kasih Bapa yang menyelamatkan mereka melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mendoakan untuk kebaktian keluarga besok, di mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Lose Juli dan saat di hadapan jemaat akan dilaksanakan proses serah terima jabatan majelis, juga penyerahan anggota pra-remaja ke remaja dan remaja ke pemuda. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar gereja-Mu berproses dengan sehat dan benar. Palita dan hamba-hamba Tuhan wilayah 5 akan ke Pantai Lovina dalam rangka persekutuan dan perpisahan dengan mahasiswa praktek 2 bulan sewilayah Banyuwangi. Mohon Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.